untuk pergi menemui sang ratu kurcaci. Aku di sini sudah tidak betah lagi. Hutan, matahari tidak adil padaku. Mereka selalu baik sama teman-temanku, tapi tidak baik padaku. Aku akan meminta Ratu Kurcaci untuk menghukum mereka. Sungguh menyebalkan. Nah, esok harinya si Pipi datang ke istana menemui Ratu Kurcaci. Hormat kepada Ratu Kurcaci. Iya, Pipi. Ada apa kamu hari ini datang ke sini? Apakah ada yang bisa aku bantu? Ratu Kurcaci, aku mohon padamu, Ratu Kurcaci, untuk menghukum hutan dan matahari karena tidak pernah adil padaku. Ratu Kurcaci pun kaget. Ada apa ini ya? Apa maksudmu, Pipi? Kenapa kamu merasa tidak adil? Matahari dan hutan sangat baik pada teman-temanmu. Tapi mereka tidak adil padaku, Ratu Kurcaci. Kamu bisa menanyakan pada teman-temanku. Hutan dan matahari baik pada mereka, tapi tidak baik padaku. Baiklah, akan saya panggil teman-temanmu ke sini. Nah, Ratu Kurcaci memanggil teman-teman Pipi, si Bobby dan si Tere untuk menghadap. Mereka pun hadir di persidangan di istana Ratu Kurcaci. Nah, adik-adikku semuanya, sahabat pustaka, bagaimana? Masih mau dilanjut ya? Pengen tahu apa yang terjadi? Iya, kita lanjut ya. Ada siapa ya, Kak Prihatin? Halo Kak Prihatin, ya. Kita lanjut lagi ya, adik-adik semuanya. Ratu Kurcaci pun mendatangkan si Poppy dan si Tere. Ratu Kurcaci menanyakan kepada Poppy dan Tere, wahai para kurcaci, apakah selama ini hutan bersikap baik pada kalian? Iya, jawab Tere. Iya Ratu, hutan sangat baik pada kami. Hutan selalu menyediakan biji-bijian, buah-buahan kepada kami untuk kami makan, kata si Poppy. Betul Ratu Kurcaci, hutan sangat baik pada kami semua para kurcaci. Hasil alam yang diberikan oleh hutan sangat melimpah. Jelas sih, Tere. Kemudian Ratu Kurcaci pun bertanya kembali, kalau hutan sangat baik pada kalian, bagaimana dengan matahari? Apakah matahari juga bersikap adil pada kalian? Tentu, Ratu. Matahari sangat baik pada kami. Matahari selalu mengeringkan pakaian kami. Matahari membantu pertumbuhan yang kami tanam juga. Matahari dan hutan sangat baik pada kami, Ratu. Kenapa Ratu menanyakan tentang ini? Tanya Poppy. Tiba-tiba Pipi menimpali. Benar kan Ratu? Matahari dan hutan sangat baik pada mereka, tapi tak pernah adil padaku. Sang ratu pun hanya menghela nafas. Ia pun bertanya pada si Pipi,
Oh, maaf, bertanah sama teman-temannya Pipi. Ini apa yang kalian lakukan sehingga matahari dan hutan sangat baik pada kalian, dan kalian bisa mendapatkan buah-buahan dan biji-bijian untuk kalian makan. Si Pobi dan si Tere bercerita, kami bangun sebelum hewan-hewan lainnya bangun, Sang Ratu. Kami bangun masuk hutan untuk mencari buah-buahan dan biji-bijian sebelum para hewan-hewan itu terbangun dari tidurnya. Berarti sebelum subuh ya adik-adikku semuanya, masih petang. Mereka sudah keluar untuk mencari makanan. Masuk ke hutan untuk mencari makanan. Saat belum terik, kita sudah bisa mengumpulkan makanan dan biji-bijian, Sang Ratu. Sebelum matahari terik, kami sudah menuju ke rumah kami untuk mencuci pakaian. Setelah itu, kami menjemurnya saat matahari terik, sehingga pakaian-pakaian kami segera kering. Jadi, matahari dan hutan sangat baik pada kami, selama kami pun bisa menata jadwal kegiatan kami, Sang Ratu. Oh, begitu. Sekarang saya tanya sama Pipi, apakah yang kamu lakukan sama seperti mereka lakukan, Pipi? Si Pipi pun merasa malu dan bersalah. Maaf, Sang Ratu, aku tidak seperti mereka. Bangunku selalu siang, dan aku masuk hutan sudah tengah hari. Jadi makanan dan biji-bijian sudah sisa dari hewan-hewan lainnya. Saat aku mencari makanan, matahari sudah hampir tenggelam. Sampai di rumah, aku mencuci pakaianku, dan saat selesai, matahari sudah terbenam, Ratu. Nah, berarti itu yang salah matahari dan hutan atau kamu? Ayo, coba kamu pikirkan. Maafkan aku. Aku yang salah, Ratu. Aku minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dan aku akan menata jadwalku kembali. Baiklah, Pipit. Kamu atur kembali jadwalmu untuk kegiatanmu sehari-hari. Jadi, kamu tidak akan menyalahkan matahari maupun hutan lagi. Kita harus bersyukur apa yang telah diberikan alam kepada kita dan selalu menjaganya. Iya, Sang Ratu, hamba mohon diri. Si Pipi pun pulang dengan perasaan bersalah dan menyesal karena dia tidak seperti teman-temannya. Sesampai di rumah, si Pipi mulai menjadwal kembali apa kegiatan dia. Mulai dari bangun tidur, kegiatan mencari buah-buahan, kegiatan dia bersih-bersih rumah, ataupun mencuci. Mulai sejak saat itu, si Pipi tidak bangun kesiangan lagi, adik-adik. Sebentar, kakak mau tanya ini ya. Adik-adik selama sekolah di rumah, adik-adik atau sahabat pustaka bangunnya masih kesiangan atau tetap seperti jam sekolah ya?
Iya, mungkin kebanyakan masih kesiangan ya. Mungkin jam 6 masih bangun. Biasanya jam 6 sudah siap untuk berangkat sekolah, sudah sarapan. Tapi mungkin karena daring jam 7 masih bangun dari tempat tidur. Jangan ya adik-adik, tetap semangat bangun pagi, oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, sejak saat itu si Pipi subuh sebelum matahari terbit sudah bangun untuk mencari makanan. Akhirnya sebelum matahari terik, si Pipi sudah mendapatkan banyak sekali buah-buahan dan biji-bijian. Selain untuk dimakan hari itu, buah-buahannya atau biji-bijiannya ia keringkan untuk bahan makanan setiap harinya. Jadi sudah punya tandon seperti itu adik-adikku. Nah, sahabat pustaka, adik-adik dan anak-anakku semuanya harus tetap rajin ya selama pandemi ini. Kita lanjut lagi. Pipi pun merasa sangat senang dengan jadwal kegiatan yang ia lakukan sekarang sudah mulai teratur. Pagi mencari makanan, sebelum terik matahari siang dia sudah pulang untuk mencuci pakaiannya dan mengeringkannya. Jadi mulai kehidupan si Pipi sudah mulai tertata. Dia merasa selama ini dia salah. Dia bersyukur tinggal di negeri kehidupan yang makmur dan melimpah ruah akan kekayaan alamnya. Jadi adik-adikku semuanya, sahabat pustaka semuanya, dapat kita petik hikmah dari si Pipi ini tadi. Jangan menyalahkan orang lain sebelum kamu introspeksi pada dirimu sendiri. Begitu ya. Jadi ini buat pembelajaran adik-adik. Kita harus introspeksi dulu sebelum kita protes dengan apa yang telah kita terima. Seperti si Pipi tadi, dia protes sama Ibu Ratu Kurcacinya, merasa tidak adil, dia dikucilkan sama hutan dan matahari. Ternyata si Pipi sendirilah yang tidak bisa mengatur jadwal kegiatannya, sehingga dia telat untuk mendapatkan buah-buahan yang segar atau untuk mengeringkan baju yang kering tadi. Seperti itu. Adik-adikku semuanya, selama pandemi ini adik-adik harus tetap semangat, jaga kesehatan juga, seperti yang dikatakan Kak Andri tadi, Kak Lina ya, Kak Lina. Oh iya, Kak. Seperti itu, bangun pagi mungkin untuk jogging, olahraga atau dan lain-lain ya. Jangan bangun kesiangan seperti Pipi tadi. Iya, nanti kalau bangun kesiangan jadi Pipi si pemarah Iya, ya, Kak. Pipi si pemarah dan Pipi si malas. Walaupun sekolahnya itu di rumah harus tetap bangun pagi. Apalagi Seperti kalau itu. Kamis gini ya, Kak ya. Jadi Iya. semuanya nggak bareng bangkong, semuanya Iya. harus bangun pagi karena Iya. ada Doremi. Ada ya, Doremi Kak, namanya. bertemu dengan Kak Andri dan dengan teman-teman yang ada di perpustakaan Kabupaten Tulungagung bersama mungkin dengan komunitas Iya, pendongeng juga juga. seperti itu. Jadi adik-adiknya tadi sudah dengarkan si Pipi. Kalau Kak Andri dengarkan tuh sampai domblong gini ya tadi ya. Kak Reka pandai sekali bawakannya. Ada si Pipi yang Pipi ya Kak ya. Iya, si si Pipi yang Pipi. pemarah, tapi akhirnya dia juga baik loh ya. Dia Iya. menyadari akan kekurangannya. Itu Iya. sikap yang wajib kita acungi jempol juga Iya. adik-adik. Tadi Kak, selain Kak Pipi ada siapa lagi Kak tadi? Ada Pobi, si Pobi Tere. dan Kak Tere, ada Tere dan Ratu Kurcaca. Kurcaci. Ya. Jadi ada dua teman-temannya yang menurut si Popi dibaikin sama si hutan. Iya. Padahal si Popi yang salah mengatur jadwal. Iya. Jadi yakin adik-adik nggak ada yang seperti itu ya Kak Arika? Iya, saya yakin ada adik semuanya, sahabat pustaka semuanya yang di rumah pasti lebih jempol daripada Pipi. Bangun pagi, membantu ibu membersihkan rumah, belajar, olahraga.
jas sekali seperti itu. Habis itu duduk di depan laptop sama HP-nya Iya, masing-masing siap. sekolah ya. Ya seperti itu. Jangan Apakah- lupa belajar dulu Oh. ya adik-adik, jangan lupa belajar meskipun daring, Iya. harus tetap rajin belajar. Nah, Iya. ini belajarnya nggak hanya di buku pelajaran saja. Nanti Iya. bisa juga gabung di IG-nya Dinper Pusipta. Di sana Iya. banyak materi buku-buku ya Kak Lina Iya. ya. Iya. Heeh. Buku-buku di sana buku pelajaran banyak juga ya Kak. Ada untuk koleksi anak-anak itu Heeh. ada 3 bagian Kak Andri yang Oh gitu. iya, Heeh. satu untuk buku pelajaran adik-adik SD. Mm-mm. Itu ada, kalau adik-adik belum tahu ke sana masuk itu ada tandanya merah. Oh, iya. Merah itu untuk koleksi pelajaran anak SD. Heeh. Kemudian ada tandanya warna kuning. Ada keterangannya kan Kak di sana? Ada. Ada. Kalau tanda Ada. kuning gimana Kak Lina? Kalau ada tanda kuning itu cerita, Heeh. buku cerita. Oke. Dan untuk ada tandanya biru itu Mm-mm. cerita tapi yang agama, koleksi agama Oh Kak Andri. gitu. Iya. Heeh. Terus kemudian ada lagi untuk adik-adik yang masih PAUD, Heeh. yang ada yang masih belum bisa, masih proses belajar Oh, iya, untuk heeh. membaca. Iya, Kak. Heeh. Itu koleksinya lebih banyak gambarnya daripada tulisannya Kak Andri. Heeh. Jadi nanti adik-adik bisa memilih jenis buku apa yang ada di perpustakaan. Juga kita punya majalah Kak Andri, Heeh. majalah Bobo, itu majalah legendaris dari saya dulu. Iya. Era Saya saya suka kecil itu. kalau sudah ada bobo sakit nunggu gantian gitu ya. Iya. Jadi masih ada juga ya Kak ya di Masih perpusnya ada. ya. Iya, terus lagi Majalah buku. ada lagi majalah Mombi, itu satu penerbit dengan majalah Bobo. Heeh. Itu untuk anak-anak yang PAUD, Heeh. lebih untuk yang di bawahnya TK itu yang Oh, di bawah TK. PAUD ya, Kak? anak SD ya, Heeh. yang ini untuk anak-anak TK PAUD. Heeh. Terus kemudian ada lagi Donald Bebek, pasti Kak Rika sama Kak Andri tahu ya. Iya. Donald Bebek itu. Iya, Donald Itu Bebek. aku kalau masih filmnya itu ya Kak, itu kadang rebutan sama anakku. Oh gitu. Ya ibu itu suka apa enggak dulu ngono kan. Padahal itu hiburan terkhusus loh ya. Iya. Ya. Era Aku kita suka. kecil dulu itu hiburan yang sangat-sangat terus Iya. pokoknya Iya. teristimewa Enggak waktu itu pernah ya. bosan ya sampai Oh, sekarang itu saya juga masih belum bosan. Apalagi adik di rumah itu gini, ibu delok aneh kok panggah gitu. Loh, nak itu kan kamu bisa pelajaran selain menghibur, Ada lucunya. pesan-pesan yang tersampaikan. Iya, ada pesan-pesan Oh. tersendiri gitu. Mm-mm. Jadi menonton itu harus dengan apa ya? Tidak hanya asal menonton Gitu, seperti iya. itu. Kita ambil pesan moralnya. Nah, Iya. ini menjadi closing statement kita ini kayak nggih. Closing statement kita bahwa kita menonton televisi ataupun membaca buku itu kayaknya harus ada yang kita dapatkan gitu ya Iya, Mbak ya. iya. Nah, Iya. closing statement dari Kak Reka ini sebelum menuju pukul 10 ini Kak Reka mungkin ada yang mau disampaikan dari panjenengan juga Kak Lina Iya. untuk adik-adik yang setia di Doremi ini Kak. Iya, untuk adik-adik dan sahabat pustaka semuanya yang ada di rumah, dapat kita petik dari cerita tadi, kita harus tetap percaya diri, yakin apa yang telah diberikan alam kepada kita. Oke. Tidak boleh apa ya bahasanya, gresulo, tidak boleh seperti Marah-marah. marah-marah menyalahkan, tapi kita kembali ke diri kita sendiri. Koreksi diri Iya, sendiri. koreksi ya, diri Dek, kita ya. sendiri. Mm-mm. Di mana letak salah kita? Mm-mm. Seperti Iya, iya. itu. Nanti Iya. pasti akan ketemu. Nah, adik-adik kalau ada mungkin kesulitan dalam melakukan daring sekolah atau apa ya, mungkin kalau anak-anak masalahnya tentang pelajaran selama daring ini ya Kak Lina. Iya. Nah, itu tidak boleh marah-marah, tidak Ah. boleh menyalahkan Bu Guru. Bu Guru tugasnya banyak seperti itu. Jangan ya. Nah, tapi kamu yang harus introspeksi diri. Memang harus belajar mandiri. Mungkin kita ambil hikmah dari ini semua. Oke, oke, Dari- Mbak. Dari apa ya? Mungkin dengan daring ini kita harus belajar mandiri. Mhm. Bisa apa ya, belajar walaupun tidak secara langsung bersama Bapak Ibu guru seperti itu. Jangan lupa selalu mengerjakan tugasnya ya adik-adikku semuanya. Iya Kak. Tetap patuhi protokol kesehatannya juga seperti itu. Membantu orang tua boleh. Boleh, sangat boleh.
Tetapi jangan lupakan tugas kamu di sekolahnya juga, oke? Oke Kak Reka, tugas sekolah sekarang nggak harus ke sekolah ya Kak Lina, Iya. juga Kak Reka di rumah tetap harus selesaikan. Untuk Kak Lina, closing statement mungkin mau bisa Iya. disampaikan untuk adik-adik kita? Ya, untuk sahabat RGR dan pustaka, sahabat pustaka dan adik-adik di rumah, tetap prokes ya, jaga kesehatan. Jangan lupa membaca buku, karena buku itu bisa dijadikan untuk rekreasi kita. Jadi adik-adik jangan lupa baca buku. Selain menambah pengetahuan, buku juga sarana rekreasi kita. Jadi adik-adik jangan lupa membaca buku dan jangan lupa bahagia, karena bahagia bisa meningkatkan imun kita. Oke, Iya. iya Oh, benar iya, Kak. sekali. Iya Kak Lina, tadi kan Kak Lina cerita buku sebagai tempat rekreasi ya Kak Andri. Nah, Kak Rika mau menambahkan tempat rekreasi. Betul, kita tanpa harus berkunjung ke tempatnya secara langsung, dengan membaca buku, dengan browsing buku yang ada sekarang kan ada Di digital e-book, ya, iya. lewat e-book seperti itu kita akan tahu sejarah-sejarah tempat-tempat wisata yang Iya. ada di dunia maupun ada di sekitar kita tanpa kita harus datang ke sana, Nah, seperti itu. Iya. Jadi kita rekreasinya lewat virtual seperti itu. Benar sekali ya Kak ya, dengan buku kita bisa melihat di segala penjuru dunia. Iya. Ingat ada pepatah, dan buku adalah Jendela jendela dunia. dunia. Jadi lihatlah dunia dengan hanya kita membuka buku dan tidak akan mengurangi aktivitas kita. Di Iya. Doremi Andri hadir di pagi hari ini dari pukul 9 tadi sampai pukul 10, dan izinkan Andri pamit. Kali udah ada closing statement dari Kak Reka sama Kak Lina yang wajib dipahami dan dijalankan di tengah PPKM darurat. Prokes 5M wajib diterapkan. Kak Reka, Kak Lina, kita pamit bareng-bareng ya. Iya. Terima kasih Terima kasih kebersamaannya. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi.